Selamat datang di channel kami, di mana hari ini kita akan menyelami dunia misterius dan seringkali menggelisahkan dari teori-teori Carl Jung. Pertanyaan kita hari ini, apakah Carl Jung benar? Apa kebenaran kelam tentang keinginan tersembunyi dalam jiwa kita? Siapkan diri Anda, karena kita akan memulai perjalanan melalui lorong-lorong gelap pikiran manusia. Bayangkan ini, Anda berdiri di tepi jurang, menatap ke dalam kegelapan alam bawah sadar Anda sendiri. Ini adalah tempat yang penuh dengan keinginan, ketakutan, dan kerinduan yang mungkin belum pernah berani Anda hadapi. Jung percaya bahwa di dalam diri kita masing-masing terdapat lautan gelap yang berputar dari pikiran dan hasrat bawah sadar, menunggu untuk diungkapkan. Namun, apa yang terjadi saat kita mulai menyelami air keruh ini? Jung mengungkapkan bahwa ada bagian dari diri kita yang merasakan sesuatu yang mengancam mengintai di kedalaman kita. Ini adalah perasaan bahwa jika kita membiarkan diri kita tergelincir, meskipun hanya sedikit, kita mungkin akan terseret oleh gelombang keinginan bawah sadar dan kecenderungan regresif. Tapi kenapa kita begitu keras menolak tarikan ini? Apakah karena kita takut dengan apa yang mungkin kita temukan? Saat kita mendaki tangga kesadaran, kita berjuang untuk tetap bertahan, membangun benteng melawan gelombang bawah sadar yang terus naik. Namun, dengan melakukan itu, kita berisiko mengalami stagnasi. Idealisme kita yang dulu penuh semangat berubah menjadi kebiasaan yang kaku, antusiasme kita menjadi gerakan yang mekanis, dan sumber kehidupan kita mulai mengering. Ini adalah sebuah paradoks. Untuk tetap berada di puncak, kita harus terus berjuang, namun perjuangan ini bisa membuat kita merasa kosong dan tak bernyawa. Jung mengingatkan kita tentang bahaya menjadi pilar masa lalu yang tak tergoyahkan, berpegang teguh pada ideal dan keyakinan yang sudah usang. Tapi bagaimana jika kita berani melepaskannya? Bagaimana jika kita dengan sukarela mengorbankan diri lama kita, memungkinkan terjadinya transformasi daripada kehancuran? Ini adalah pemikiran yang menakutkan, bahkan mungkin para dewa pun enggan menghadapinya. Namun, Jung meyakinkan kita bahwa setiap penurunan pasti diikuti oleh kenaikan, dan dalam siklus ini, kebenaran dan bentuk baru muncul dari abu yang lama. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa peradaban kita tampak begitu dipenuhi kejahatan, meskipun kita percaya bahwa Jung mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa sifat-sifat ini sebenarnya tidak hilang, melainkan hanya berubah bentuk, seringkali tanpa kita sadari. Menurutnya, perubahan yang tidak disadari ini tidak memiliki nilai etis. Transformasi sejati membutuhkan pemahaman dan penerimaan secara sadar terhadap sisi primitif dalam diri kita. Wawasan Jung tentang jiwa mengungkapkan ketegangan menarik antara iman dan akal. Meskipun iman bisa menjadi kekuatan yang luar biasa bagi mereka yang memilikinya, Jung berpendapat bahwa pemahaman adalah hal yang penting bagi mereka yang perlu percaya. Pembedaan ini menyoroti betapa pentingnya simbol dan mitos, yang berfungsi sebagai jembatan menuju sisi terbaik dari kemanusiaan. Meskipun bukan kebenaran eksternal, simbol-simbol ini memiliki kebenaran psikologis, memberikan rasa aman dan kekuatan saat kita menghadapi luasnya alam semesta. Tapi bagaimana dengan mereka yang kurang beriman? Jung berpendapat bahwa mitos religius, salah satu pencapaian terbesar umat manusia, menawarkan kebenaran psikologis yang melampaui klaim-klaim metafisik. Ini adalah kebenaran yang menghubungkan kita dengan ketidaksadaran kolektif, wadah bersama dari pengalaman manusia. Hubungan ini sangat penting karena memungkinkan kita memahami pola universal yang membentuk kehidupan kita. Penjelajahan Jung tentang jiwa membawa kita lebih jauh ke dalam dunia arketipe, gambaran-gambaran purba yang tersembunyi dalam diri kita. Saat diaktifkan, arketipe-arketipe ini memberikan cetak biru untuk menghadapi tantangan hidup. Mereka mengingatkan kita bahwa perjuangan kita bukanlah sesuatu yang unik, melainkan bagian dari jalinan pengalaman manusia yang lebih besar. Pertimbangkan mitos Wisnu, yang dalam tidurnya melahirkan Brahma dan Weda. Kisah ini menggambarkan perjalanan libido ke dalam alam bawah sadar, di mana ia bertemu dengan arketipe tersembunyi yang diperkaya oleh kenangan pribadi. Arketipe-arketipe ini, seperti struktur kristal yang terbentuk dalam larutan jenuh, mulai terlihat dan membimbing kita melalui saat-saat krisis dan perubahan. Teori Jung juga menjelajahi konsep introversi, di mana energi psikis menarik diri ke dalam kedalaman jiwa. Perjalanan ke dalam diri ini bisa berbahaya, karena bisa menimbulkan kerinduan akan kehampaan, sebuah keinginan untuk kembali ke keadaan seperti dalam rahim yang tidak ada. Namun, jika libido mampu membebaskan diri dan bangkit kembali, ia akan mengalami pembaruan yang luar biasa, seperti terjun ke mata air awet muda.
Siklus turun dan naik ini tercermin dalam dunia alam, di mana segala sesuatu menua, memudar, dan akhirnya berubah. Jung mendorong kita untuk merangkul proses ini, mengorbankan keterikatan kita pada masa lalu dan bangkit menuju ketinggian baru. Ini adalah ajakan untuk bertindak, sebuah pengingat bahwa hidup menuntut kita untuk terus beradaptasi dan berkembang. Jadi, apakah Carl Jung benar tentang kebenaran kelam dari keinginan tersembunyi dalam jiwa kita? Teorinya menawarkan cara pandang yang menarik untuk melihat kerumitan pikiran manusia. Teori-teori ini menantang kita untuk menghadapi ketakutan, merangkul perubahan, dan mencari pemahaman dalam simbol serta mitos yang telah membimbing umat manusia selama berabad-abad. Saat kita mengakhiri penjelajahan ini, mari kita renungkan perjalanan kita sendiri. Apakah kita berani mengambil risiko menyelami alam bawah sadar kita, menghadapi bayangan yang ada di dalam diri? Mampukah kita mengorbankan diri yang lama demi janji pembaruan dan transformasi? Ini adalah pertanyaan yang hanya bisa kita jawab sendiri, namun wawasan Jung memberikan kerangka yang kuat untuk menjelajahi kedalaman jiwa kita. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menelusuri pemikiran Carl Jung. Jika Anda merasa eksplorasi ini menggugah pikiran, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang misteri psikologi dan pengalaman manusia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Teruslah bertanya, teruslah menjelajah, dan ingatlah, perjalanan ke dalam diri adalah petualangan paling mendalam dari semuanya. Dan saat kita menutup bab ini tentang wawasan mendalam dari Jung, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menyelami salah satu konsepnya yang paling menarik, bayangan diri. Menurut Jung, bayangan adalah sisi gelap dari kepribadian kita, bagian-bagian dari diri kita yang kita pilih untuk abaikan atau tolak. Bayangan ini terdiri dari ide-ide yang ditekan, kelemahan, hasrat, naluri, dan kekurangan kita. Meskipun bayangan sering digambarkan sebagai kekuatan negatif, Jung menekankan bahwa bayangan adalah bagian penting dari jiwa kita, menyimpan potensi tersembunyi untuk pertumbuhan dan kreativitas. Bayangkan berdiri di depan cermin yang tidak hanya memantulkan bentuk fisikmu, tetapi juga esensi dari dirimu, termasuk semua bagian yang ingin kamu sembunyikan. Cermin ini mengungkap bayangan yang bersembunyi di sudut-sudut pikiranmu, membisikkan kebenaran yang mungkin belum siap kamu dengar. Namun, mengenali sisi-sisi tersembunyi dari diri kita adalah langkah awal menuju kesadaran diri yang sejati dan pengembangan pribadi. Menjelajahi sisi gelap diri kita ibarat memulai perjalanan seorang pahlawan. Dibutuhkan keberanian untuk menghadapi bagian dari diri kita yang terasa tidak nyaman atau mengganggu. Namun, Jung meyakini bahwa dengan mengintegrasikan sisi gelap kita bisa mencapai diri yang lebih seimbang dan autentik. Proses integrasi ini mengubah kita, memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi dari sisi gelap untuk ekspresi positif dan kreativitas. Bayangkan bayangan sebagai penjaga dari semua sifat yang belum kita terima sepenuhnya. Ketika kita menolak aspek-aspek ini, mereka bisa muncul dengan cara yang merusak, memproyeksikan diri pada orang lain dan dunia di sekitar kita. Namun, ketika diterima dengan sepenuh hati, sisi gelap diri kita justru bisa menjadi sumber wawasan dan kekuatan, memperkaya hidup dan hubungan kita. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan contoh yang nyata. Ingat kembali saat ketika kamu merasa marah atau menghakimi seseorang tanpa alasan yang jelas. Reaksi yang begitu kuat ini mungkin merupakan proyeksi dari bayangan diri Anda, cerminan dari sifat-sifat dalam diri Anda yang belum Anda akui atau terima. Dengan menyadari hal ini, Anda bisa mulai memahami dan mendamaikan bagian-bagian diri Anda, yang pada akhirnya akan meningkatkan empati dan pemahaman terhadap orang lain. Teori bayangan dari Jung mengingatkan kita dengan kuat bahwa eksplorasi diri bukan hanya tentang mencari cahaya, tetapi juga menghadapi kegelapan di dalam diri kita. Ini tentang berani menjelajahi wilayah tak dikenal dalam jiwa kita, di mana bayangan menunggu untuk ditemukan dan dipahami. Perjalanan ini membutuhkan kesabaran, kasih sayang pada diri sendiri, dan kesiapan untuk menerima seluruh spektrum kemanusiaan kita. Saat kita berdiri di ambang alam bawah sadar kita, mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah kita siap untuk bertemu dengan bayangan diri kita dengan keterbukaan dan rasa ingin tahu? Bisakah kita menemukan keberanian untuk mengintegrasikan aspek-aspek tersembunyi ini ke dalam kehidupan sadar kita, mengubahnya menjadi sumber kebijaksanaan dan kekuatan? Eksplorasi Jung terhadap jiwa adalah sebuah undangan untuk memulai perjalanan batin ini, mengungkap misteri pikiran kita sendiri,
dan muncul dengan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri kita sebenarnya. Ini adalah perjalanan yang menjanjikan bukan hanya pertumbuhan pribadi, tetapi juga hubungan yang lebih kaya dan lebih autentik dengan dunia di sekitar kita. Jadi, saat kita mengakhiri penjelajahan ini, mari kita bawa semangat bertanya dan merenung ke depan. Perjalanan ke dalam diri adalah petualangan yang tiada henti, yang menantang kita untuk terus belajar, berkembang, dan berubah. Terima kasih sekali lagi telah bergabung dengan kami dalam penelusuran mendalam ke dalam pemikiran Carl Jung. Kami berharap ini telah menginspirasi Anda untuk menjelajahi jiwa Anda sendiri dengan rasa ingin tahu dan keberanian. Jika Anda penasaran dengan lebih banyak wawasan tentang misteri psikologi dan pengalaman manusia, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan tekan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Teruslah menjelajahi kedalaman, dan ingatlah, penemuan paling berharga seringkali tersembunyi tepat di bawah permukaan.